Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Suminarti, NIM 8603591125 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Bandung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu, yaitu menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Pendidikan dan filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berhubungan. Filsafat membantu pendidikan agar lebih berkembang secara terarah dan struktur, sedangkan pendidikan juga ikut memperkuat dalam perkembangan filsafat ilmu. Kedua hubungan ini saling melengkapi, saling berhubungan, saling mendukung, dan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu menjadi dasar berpikir dalam memahami hakikat, mencari ilmu, memperoleh ilmu, dan tujuan penggunaan ilmu yang benar dalam kehidupan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Sekarang kita bahas ya, filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat ekstensi ilmu dalam ilmu pendidikan melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, membahas tentang hakikat pendidikan. Di sini ontologi bertanya, apa sebenarnya pendidikan itu? Melalui hal ini, kita dapat mengkaji pendidikan, dipahami bukan hanya sebagai proses mentransfer ilmu saja, tetapi juga proses dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian. Kedua, ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana pendidikan itu dapat diperoleh. Dalam dunia pendidikan, hal ini sangat membantu guru dalam menentukan metode pembelajaran yang ilmiah seperti kegiatan observasi, penelitian, dan eksperimen. Yang ketiga, ada aksiologi, yaitu membahas tentang nilai dan manfaat bagi ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak hanya untuk mengejar dan mengajarkan kecerdasan saja, tetapi untuk membentuk manusia yang mempunyai etika, tanggung jawab, dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Filsafat ilmu bertugas untuk menanyakan hal-hal yang mendasar. Dengan mempertanyakan hal-hal itu, filsafat memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak berdiri atas asumsi yang kosong, melainkan di atas fondasi logika dan bukti yang sangat kuat. Selain menjaga sisi ilmiahnya, filsafat ilmu juga memperkuat sisi nilai atau etika. Disinilah, filsafat ilmu berperan sebagai filter untuk memastikan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan tetap menjadi inti dari proses belajar dan pelajaran. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebenarnya, hubungan keduanya ini seperti arus balik yang saling menguatkan. Ketika pendidikan yang bermakna juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan filsafat ilmu. Hal ini pendidikan menjadi tempat lahirnya pemikiran yang kritis, kreativitas terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan. Dalam dunia pendidikan, muncul banyak persoalan baru seperti perkembangan teknologi dan tantangan di era digital. Masalah ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan mencari jawaban yang relevan. Misalnya, dalam pembelajaran muncul pertanyaan seperti tentang etika dan peran guru di masa depan, yang artinya pendidikan menjadi sebuah ruang yang nyata bagi filsafat untuk diuji, dikembangkan, dan disempurnakan serta menjadi bermakna. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, intelektual, dan rasa ingin tahu yang tinggi akan mendorong orang untuk terus mempertanyakan teori lama dan mencari kebenaran baru. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Yuk kita bahas. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu memudahkan persoalan dalam pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, membahas hakikat yang dipelajari dalam pendidikan. Contohnya, apakah pendidikan hanya mengejar nilai tinggi atau membentuk karakter peserta didik saja? Yang kedua, epistemologi, membahas bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Contohnya, kita dapat mengetahui bahwa metode pembelajaran yang sudah digunakan sudah efektif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ketiga, ada aksiologi, membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan. Pendidikan juga harus memberikan manfaat yang nyata, bentuk moral, dan menciptakan manusia yang bertanggung jawab. Melalui aksiologi juga, kita dapat melihat apakah pendidikan memberikan manfaat dan nilai moral bagi kehidupan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka, peserta didik didorong untuk berpikir secara kritis dan aktif dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat ilmu, yaitu konstruktivisme, yang berakar pada pandangan epistemologi, yaitu peserta didik membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajarnya. Penyusunan kurikulum memperkuat dan mempertimbangkan nilai, yaitu aksiologi. Isi materi, yaitu ontologi, dan cara penyampaiannya itu adalah epistemologi. Dalam proses pembelajaran, pendidik juga tidak hanya menjadi pemberi informasi saja, tetapi menjadi fasilitator yang membantu peserta didik menemukan pengetahuan secara mandiri. Pendidik memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan peserta didik. Dalam kebijakan pendidikan, nilai-nilai seperti profil pelajar Pancasila juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi berfokus juga pada pendidikan moral dan kepribadian peserta didik. Evaluasi juga tidak hanya mengukur secara kognitif saja, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan yang menjadi dasar berpikir yang secara kritis, sistematis, dan juga bernilai. Baiknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui persoalan-persoalan yang nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan harus berjalan secara bersama-sama atau beriringan agar terciptanya pendidikan yang ilmiah dan bermakna.